Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfatul Rahmi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Agustina. Beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 2 Pantai Cermin. Selamat pagi Ibu Agustina. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat Bu ya. Ya. Ya, baik, hari ini Ibu kita akan ngobrol-ngobrol nih, melakukan percakapan pra-observasi ya. Jadi nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai observasi yang akan kita lakukan nanti. Oke Ibu, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk melihat dan mengevaluasi proses berjalannya supervisi Ibu. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai bentuk persiapan awal bagi Ibu sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas nanti. Harapannya nanti setelah percakapan ini Ibu semakin percaya diri, semakin siap dalam melakukan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran di kelas nanti merupakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ataupun yang ingin dicapai di pembelajaran Ibu di kelas nanti apa Bu? Baik, yang pertama itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya buat itu hanya satu tujuannya. Tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan itu yang pertama ada kinestetik, yaitu peserta didik mampu menemukan bilangan ganjil dan genap dengan cara pengamatan langsung. Kemudian yang kedua gaya visual, peserta didik mampu menyelesaikan bilangan ganjil dan genap dengan gambar-gambar. Yang ketiga yaitu gaya auditory, peserta didik mampu menemukan bilangan ganjil dan genap melalui suara atau bunyi. Misalnya suara burung, kicauan burung, dan kucing dan lain-lain. Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi adalah peserta didik itu mampu memahami bilangan genap dan bilangan ganjil ya, berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ada kinestetik, visual, dan auditori. Tadi saya sudah mendengar Bu, sangat menarik Bu ya. Kinestetik itu melalui pengamatan langsung, kemudian visual itu berupa gambar-gambar, dan auditori berupa bunyi-bunyian. Saya penasaran dengan yang bunyi-bunyian nih Bu. Itu ada gambarannya sih seperti apa bunyi-bunyian yang ingin Ibu berikan nanti kepada peserta didik? Peserta didik itu mendengarkan misalnya kalau bilangan ganjil itu nanti kalau yang kucing itu mendengarkan misalnya ada meong 3 kali, berarti itu bilangan ganjil atau genap. Jadi kalau 3 kali itu adalah bilangan ganjil, sedangkan kalau 4 kali itu bilangan genap. Luar biasa Ibu ya, itu saya pikir itu sangat menarik Bu ya. Baik, kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang pertama, pengetahuan peserta didik mampu memahami bilangan ganjil, mana yang bilangan ganjil dan mana yang bilangan genap. Kemudian yang kedua itu keterampilan peserta didik mampu membandingkan mana bilangan ganjil dan mana bilangan genap melalui LKPD. Baik, bisa saya tangkap Bu ya. Jadi kalau yang pengetahuan itu peserta didiknya mampu memahami bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, yang bagian area keterampilannya itu yang diharapkan adalah siswanya itu terampil membandingkan antara bilangan genap dan bilangan ganjil melalui LKPD ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, seperti mode pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun metode pembelajaran.
strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Lalu model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode diskusi kelompok dan penugasan. Baik Ibu, jadi pembelajaran yang Ibu gunakan nanti strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional ya Bu ya. Kemudian metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, kemudian penugasan ya. Dan model yang Ibu gunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL ya. Kemudian Ibu, apa sih media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di saat proses pembelajaran Ibu di kelas? Media pembelajaran yang saya gunakan itu yang pertama PowerPoint, yang kedua LKPD berdiferensiasi, laptop, speaker, infocus. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, jam berapa, dan di kelas apa? Saya melakukannya pada hari Jumat di kelas 2A jam 1 sampai 2. Nah Ibu, jadi Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di hari Jumat ya Bu ya. Di Jumat depan jam pertama kemudian di kelas 8A ya. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi, saya akan mencatat serta melihat serta mencatat apa yang terjadi di dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Baik Ibu, nanti setelah Ibu melakukan observasi ataupun pembelajaran di kelas, nanti ada kegiatan terakhir Ibu, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Samsirwan sebagai selaku pengajar praktik saya Bu. Baik, itu sebelum kita akhiri, ada satu hal lagi nih yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Kira-kira Ibu, selama kita melakukan percakapan praobservasi ini, apa sih Bu yang Ibu harus dapatkan? Saya mendapatkan gambaran mengenai media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, dan terarah. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Insya Allah nanti Jumat depan kita berjumpa ya Bu di kelas. Semoga observasi kita nanti berjalan lancar ya Bu ya. Sama-sama Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agus. Sama-sama Bu Farah.